Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha di rumah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai lagi bersama Ibu Rasni pada pembelajaran tema 2B, bermain di lingkunganku. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita melafazkan suratul Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan wujud benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Yang keempat, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Yang kelima, siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Dan yang ketujuh, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain di taman bermain, bermain di rumah, di halaman rumah, bermain di lapangan bola, kemudian juga ada yang bermain di rumah teman. Nah, sebelum Ibu lanjut, pada pembahasan kali ini terkait tema 2B bermain di lingkunganku, yang akan Ibu jelaskan adalah subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1 berkaitan dengan bermain di lingkungan rumah dan subtema 2 berkaitan dengan bermain di rumah teman. Jadi, disimak baik-baik ya. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Najwa sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan ke dalam baskom berisi air. Selain itu, bisa juga diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Najwa sangat menyukai permainan ini. Setelah bermain, Najwa membantu ibu dan ayah membersihkan halaman rumah. Nah, setelah membaca cerita tadi, Ibu rasa kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Najwa setelah bermain? Dan apa permainan yang dimainkan oleh Najwa? Ayo kita menjawab sama-sama ya. Oke, apa yang dilakukan Najwa setelah bermain? Yaitu dia membantu ibu dan ayah untuk membersihkan halaman rumah. Dan pertanyaan yang kedua, apa permainan yang dimainkan oleh Najwa?
yaitu perahu kertas. Sekarang kita lanjut pada materi yang berikut. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitar. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Pasti ada yang berbeda-beda ya. Nah, benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, apa yang dimaksud dengan wujud? Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat yang jika kita menyentuh dan memegang suatu benda, maka kita akan merasakan bentuk dan wujudnya. Wujud benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Di setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang bersifat halus, kasar, dan basah. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Nah, dilihat dari wujudnya, benda ini ternyata dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Sebagai contoh, pensil, penghapus, batu, kayu, kemudian bangku atau kursi, meja, papan tulis. Nah, itu adalah bentuk-bentuk benda padat atau wujud dari benda padat. Kemudian yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda yang wujudnya cair dan dapat berubah bentuk sesuai tempatnya atau wadahnya. Sebagai contoh, air, susu, kecap, minyak. Di sini, air tadi jika kita isi ke dalam sebuah botol, kemudian kita isi juga pada sebuah gelas, maka air tadi akan mengikuti wadahnya atau tempatnya. Jika kita masukkan air tadi ke dalam botol, maka airnya akan mengikuti bentuk dari botol tersebut. Begitu pula jika kita masukkan air tadi ke dalam gelas, maka bentuknya juga akan mengikuti bentuk gelas. Nah, itu yang dimaksud dengan dapat berubah bentuk sesuai tempatnya atau wadahnya. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda gas ini adalah merupakan zat ringan yang tidak memiliki bentuk, mengisi ruang dan tidak terlihat. Benda gas ini di sini ada beberapa contoh, ada udara dalam balon, uap air, udara dalam ban. Contoh lain dari benda gas ini yaitu asap, kabut, awan, asap knalpot, oksigen. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari benda gas. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Di sini sama-sama kita lihat ada sebuah gambar 3 orang anak yang sedang bermain perahu kertas. Tadi kita sudah belajar terkait wujud benda. Nah, wujud benda yang kalian masih ingat bahwa wujud benda terbagi atas 3. Yang pertama, benda padat, kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, bermain perahu kertas ini sebenarnya kita sudah mendapatkan 3 wujud benda. Yang pertama, perahu kertas. Perahu ini adalah merupakan wujud benda padat. Nah, kemudian di situ terlihat ada air. Nah, perahu kertas ini bisa berjalan juga dengan bantuan angin. Jadi, di situ ada benda cairnya dan juga ada bantuan benda gas atau angin. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita simak baik-baik.
Di sini ibu kasih nama 3 orang anak ini bernama Jaidan, Alif, dan Arik. Nah, Jaidan bermain perahu kertas bersama Alif dan Arik. Mereka bermain dengan rukun. Sebelum bermain, mereka menghitung perahu masing-masing. Perahu Jaidan ada 3, perahu Alif dan Arik juga ada 3. Berapa ya jumlah perahu Jaidan, Alif, dan Arik jika digabung? Dan bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, mari sama-sama kita selesaikan soal ini dengan bersama-sama. Oke, Jaidan, Alif, dan Arik. Jaidan memiliki 3 perahu, Alif juga memiliki 3 perahu, Arik juga memiliki 3 perahu kertas. Nah, di sini 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, jika dibuat dalam bentuk perkaliannya, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi, kita sudah mendapatkan hasil atau jumlah dari keseluruhan perahu adalah sebanyak 9 perahu. Namun, baik, mengapa 3 dikali 3 sama dengan 9? 3 dikali 3 itu maksudnya bagaimana ya, Bu Guru? Apakah 3 itu Jaidan, Alif, dan Arik? Atau 3 yang berikutnya adalah jumlah dari perahu-perahu yang dimiliki dari setiap orang? Oke, mari sama-sama kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di sini ada angka 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. Nah, angka 3 yang ibu sudah beri kotak ini adalah banyaknya penjumlahan. Banyaknya penjumlahan yang dimaksud adalah 3 ditambah 3 ditambah 3, maka angka 3-nya tadi itu munculnya sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah bentuk banyaknya penjumlahan. Kemudian angka 3 yang berikutnya ini sudah ibu beri kolom adalah bilangan yang dijumlahkan. Bilangan yang dijumlahkan tadi adalah angka 3. Jadi angka 3 yang sudah ibu beri kolom tadi berwarna merah itu merupakan banyaknya penjumlahan. Nah, banyaknya penjumlahan tadi yang ibu maksud adalah angka 3 tadi muncul sebanyak 3 kali. Kemudian bilangan yang dijumlahkan adalah angka 3, jadi hasilnya adalah 9. Konsepnya adalah perkalian ini merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi ini sangat mudah, dimana kalau adik-adik mau menghitung angka 3 dikali 3, maka tambahkan saja angka 3 itu sebanyak 3 kali, maka hasilnya akan didapat. Sekarang kita balik. 6 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Oke. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa angka 6 yang sudah ibu beri tanda warna merah sama dengan angka 3 yang berada di atas tadi yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Angka 6 ini merupakan banyaknya penjumlahan. Kemudian angka 2 merupakan bilangan yang dijumlahkan. Angka 6 tadi adalah banyaknya penjumlahan, 2 adalah bilangan yang dijumlahkan, maka banyaknya penjumlahan tadi angka 2 dimunculkan sebanyak 6 kali, atau kita tambahkan sebanyak 6 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Nah, sudah muncul angka 2 tadi sebanyak 6 kali penjumlahan. Oke, kita cari sama-sama ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4 tadi ditambahkan 2 lagi sama dengan 6.
6 ditambahkan 2 lagi sama dengan 8. 8 ditambah 2 hasilnya 10. 10 ditambah 2 hasilnya 12. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini merupakan cara yang pertama cara yang kedua jika kalian ingin mendapatkan hasil perkalian dari angka-angka yang akan dimunculkan seperti itu. Jika tadi 3 dikali 3, maka angka 3 dimunculkan sebanyak 3 kali atau ditambahkan sebanyak 3 kali. Di sini kalau 6 dikali 2, maka angka 2 tadi dimunculkan sebanyak 6 kali. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Namun tidak sampai di sini contoh-contohnya Ibu terkait dengan perkalian. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Coba perhatikan ya. Nih, 2 ini seperti bentuk contoh yang sebelumnya Ibu jelaskan. Namun di sini sepertinya angka 2-nya lebih banyak ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Angka 2-nya ini coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi angka 2-nya ini muncul atau ditambahkan sebanyak 7 kali. Jadi dalam bentuk perkaliannya 7 dikali 2. 7 adalah banyaknya penjumlahan, sedangkan angka 2 adalah bilangan yang dijumlahkan. Jadi hasilnya 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang berikut. Di sini Ibu menggunakan beberapa gambar. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar apa yo? Nah, ini adalah gambar jeruk. Di sini memiliki 2 wadah. Setiap wadah atau setiap tempat kita anggap saja ini adalah piringan ya. Di sini ada 2 piring. Piring yang pertama berisi 6 buah jeruk. Piring yang kedua juga berisi 6 buah jeruk. Nah, untuk mendapatkan hasil dari gambar ini, maka kita tambahkan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, tadi wadahnya ada 2, maka banyaknya bilangan yang akan kita jumlahkan ada sebanyak 2. Kemudian bilangan yang akan kita jumlahkan ada 6. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Karena 6 jika kita tambahkan sebanyak 2 kali atau kita munculkan angka 6 sebanyak 2 kali lalu kita tambahkan, maka hasilnya adalah 12. Nah, kita lanjut pada contoh yang berikut. Di sini ada 4 keranjang. Setiap keranjang berisi 3 bola. Nah, di sini ada 4 keranjang setiap keranjang berisi 3 bola. Jadi 3 kita munculkan sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Dan karena tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, maka banyaknya bilangan yang akan kita jumlahkan adalah sebanyak 4 kali. Kemudian bilangan yang akan kita jumlahkan adalah angka 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, berasa kalian sudah paham ya? Kita lanjut pada contoh yang berikut lagi. Di sini ada kotak-kotak. Ada 5 kotak, setiap kotak berisi 3 buah apel. Nah, seperti
contoh-contoh yang sebelumnya, maka kita tambahkan 3 tadi sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya sama dengan 15. Jika kita rubah dalam bentuk perkalian, maka 5 dikali 3 sama dengan 15, atau 5 tadi adalah wadahnya atau kotaknya tadi kan sebanyak 5. Maka kita cantumkan di sini angka pertama adalah 5. Kemudian isi dari setiap kotak adalah jumlahnya adalah 3 atau angka 3. Maka kita tuliskan angka 3. Jadi hasilnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Jika kita ubah dalam penjumlahan, angka 5 tadi adalah banyaknya bilangan yang akan kita jumlahkan. Jadi maka angka 3 adalah bilangan yang akan dijumlahkan. Angka 3 tadi kita munculkan sebanyak 5 kali. Maka 5 dikali 3 hasilnya sama dengan 15. Insya Allah anak soleh dan soleha ibu di rumah paham ya. Nah, kita masuk lagi pada contoh masih dengan matematika ya. Di sini perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang, masih dengan konsep yang sama. Nah, di sini ada 5 kali 2. 5 kali 2 seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Angka 2 dimunculkan sebanyak atau kita jumlahkan sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 10. Itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu memiliki lagi satu contoh yang bisa kita gunakan untuk mencari hasil dari perkalian, tapi dengan menggunakan tabel perkalian. Jadi ini lebih mudah lagi jika kita menggunakan tabel. Jadi tadi Aska ingin mencari hasil kali dari 8 kali 2. Karena bingung cari hasilnya, Aska menggunakan tabel perkalian. Nah, 8 kali 2 tadi, 8 kita taruh pada baris ke-8. Nih, baris ke-8. Kemudian angka 2 kita gariskan pada kolom kedua di sini. Nah, hasilnya adalah 16. Mudah sekali ya, tanpa harus kita menghitung 2 itu dimunculkan sebanyak 8 kali, kemudian dihitung. Bisa lagi dengan menggunakan tabel perkalian. Tinggal kita garis saja, kita cari arahnya, kita hubungkan antara baris dan kolom, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. 8 kali 2, maka kita cari angka 8 pada baris. Di sini ada baris ke-8. Kemudian kita hubungkan dengan kolom yang kedua. Baris ke-8 dihubungkan dengan kolom yang kedua, maka di sini kita temukan hasilnya adalah 16. Ini sangat mudah anak-anakku sekalian jika baik kita menggunakan dengan cara penjumlahan berulang ataupun kita menggunakan dengan kolom atau tabel perkalian ini, maka kita akan dapatkan hasil yang sama. Insya Allah semua anak-anakku, anak soleh dan soleha di rumah, semakin paham terkait dengan perkalian. Namun jika pun ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, di sini Ibu punya contoh lagi satu, tapi ini adalah bentuk perkalian yang bisa kita cari hasilnya yang sama dengan angka 12. Berapapun hasilnya 12. Nah, di sini Ibu sudah menemukan hasil-hasilnya. Bisa kalian gunakan menggunakan tabel perkalian di sini, atau kalian juga menghafal perkalian 1 sampai 10, maka kalian pun akan dapat hasilnya. Jadi ini
2 dikali 6 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama ya, baik 2 kali 6, 3 kali 4, 4 dikali 3 hasilnya juga 12. Seperti itu. Kemudian di sini ada kolom lagi yang berikutnya. Hasilnya 16. Jadi kira-kira berapa kali berapa hasilnya dapat 16. Di sini sudah Ibu cantumkan hasil-hasilnya. 2 kali 8, 4 kali 4, 8 kali 2, hasilnya 16. Oke, sekarang coba kita lihat pada tabel perkalian tadi. Nih, 8 kali 2 sama dengan 16, atau bisa juga kita balik 8. 2 dikali 8 sama dengan juga 16. Coba kita lihat. Kita masuk pada baris kedua, kemudian kolomnya yang ke-8, hasilnya 16 kan? Atau pada baris keempat kita hubungkan dengan kolom yang keempat, hasilnya juga 16. Seperti itu. Jadi lebih mudah lagi kalau kita pakai tabel perkalian ya. Atau jika kalian sudah menghafal perkalian 1 sampai 10 akan lebih mudah lagi. Itu pasti sudah ada di kepala-kepala kalian. Sudah di dalam ingatan-ingatan kalian. Jadi akan memudahkan dalam mencari hasil dari perkalian, baik perkalian penjumlahan. Kalian pasti sudah bisa. Ibu yakin anak kelas 2-3 adalah anak soleh dan solehah yang pintar-pintar. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Nah, di sini ada tulisan ayo bernyanyi. Namun, sebelum kita bernyanyi bersama-sama, kita perlu mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan bernyanyi. Nah, bernyanyi adalah menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan, atau dengan kata lain, melodi merupakan inti dari lagu itu sendiri. Sedangkan nada merupakan bunyi yang teratur. Nada dalam lagu diatur panjang pendeknya. Nah, panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Ayo sama-sama kita praktekkan yang dimaksud dengan menyuarakan sebuah lagu, kemudian ada melodinya, ada nadanya, dan panjang pendek nada itu sendiri. Oke? Nah, oke, sekarang kita menyanyikan dengan memperhatikan panjang pendek nada. Di sini ada lagu Awan Putih. Ibu rasa kalian semua sudah tahu lagunya ini. Namun sekarang kita menyanyikan bersama-sama. Meskipun ibu tidak mendengar suara kalian, tapi ibu harap kalian bisa bernyanyi bersama-sama dengan ibu juga ya. Oke, di sini lagu Awan Putih oleh A.T. Mahmud. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke, lagunya pendek ya. Jadi berasa kalian mampu dan atau bisa menyanyikan lagu ini dengan lebih baik lagi, atau bahkan lebih baik dari ibu. Oke, kita ulang lagi sekali lagi menyanyikan Awan Putih ini. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke, kalau ibu punya salah, nanti kalian yang perbaiki ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyanyi bersama-sama dengan lagu Awan Putih serta memperhatikan
panjang pendek dari lagu Awan Putih ini. Oke. Baik, sekarang kita masuk pada contoh nada dan panjang nada. Di sini ada jumlah ketukan, nada, dan cara menulis notasi. Untuk satu ketukan, not angka ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. Sedangkan dua ketukan, not angka ditambahkan satu titik di belakangnya. Tiga ketukan, not angka ditambahkan dua titik di belakangnya. 4 ketukan, not angka ditambah 3 titik di belakangnya. Oke, baik, sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya, tapi masih dengan materi atau pelajaran yang sama, yaitu seni budaya. Nah, sini ada sebuah cerita. Naila dan Syakila bersahabat. Rumah mereka juga tidak berjauhan. Mereka sering bermain atau melakukan kegiatan bersama. Lalu suatu hari, Naila pergi ke rumah Syakila. Mereka ingin latihan menari bersama-sama. Ketika menari, mereka melakukan banyak gerakan. Ada gerakan kepala dan juga tangan. Nah, untuk contoh gerakan kepala di sini ada yang menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, dan juga menghadap ke bawah sambil tangan ditempatkan pada pinggang. Kemudian ada contoh gerakan tangan di sini. Kalian sudah lihat ya gambarnya bersama-sama. Ini kalau kita praktekkan lebih mudah untuk dipahami. Jadi di sini karena masih pandemi, jadi Ibu perhatikan saja dulu gambar-gambarnya ya. Kemudian di sini juga ada contoh gerakan kaki. Ini contoh gerakan kaki biasa kita selain menari juga biasa kita lakukan saat mengikuti senam pagi pada sore atau juga kalau di sekolah biasa kita sering senam pada hari Jumat. Oke. Itu ya contoh gerakan kepala, gerakan tangan, dan juga gerakan kaki. Nah, oke, sekarang kita masuk pada aturan bermain. Jadi pada gambar yang pertama sekali Ibu tampilkan adalah gambar anak-anak yang sedang bermain di halaman. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain bola, dan juga ada yang bermain boneka. Nah, di sini aturan yang bermain ini sebenarnya berlaku untuk semua, hanya ada bagian-bagian yang khusus pada permainan itu sendiri. Nah, di sini yang Ibu ambil contohnya adalah bermain lompat tali. Di sini Ibu angkat sebuah cerita. Naila dan Hanifah bermain lompat tali. Mereka bermain di halaman rumah. Kemudian Hanifah belum lancar ketika melompat, maka Naila membantu Hanifah bermain lompat tali. Ketika bermain lompat tali, kamu tidak boleh menginjak talinya. Kemudian tak terasa hari sudah sore. Ibu meminta Naila dan Hanifah untuk segera mandi sore. Naila dan Hanifah mematuhi perintah ibu. Nah, sampai sini Ibu sedikit menyingkat atau mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ada. Jadi aturan ketika bermain lompat tali di sini yang pertama harus bermain di halaman rumah. Kemudian jika ada teman yang belum tahu cara bermain lompat tali, maka kita wajib untuk membantunya. Bukan tidak mengajak bermain ya, maka diberi petunjuk temannya agar bisa tahu juga cara bermain lompat tali tersebut. Kemudian ketika bermain lompat tali, talinya tidak boleh diinjak. Dan harus ingat saat bermain itu kita harus mengingat waktu. Jika sudah sore hari, sebaiknya kita hentikan permainan, lalu kita mandi dan siap-siap menunggu sholat maghrib. Seperti itu ya. Nah, bermain ada aturannya. Di rumah terdapat aturan, di sekolah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Jadi dimanapun kita berada pasti ada aturannya. Selain aturan itu dimaksud juga adalah adab-adabnya. Jadi tidak sembarangan kita melakukan sesuatu tanpa memperhatikan aturan atau adab-adab dalam bermain ya. Oke, aturan, apa ini maksud dengan aturan itu?
Jadi, aturan adalah serangkaian ketentuan atau perintah yang dibuat untuk mengatur cara hidup manusia sehari-hari, supaya tidak terjadi hal-hal negatif bagi diri sendiri maupun orang lain, yang terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, biasa kalau di rumah, pasti sanksinya yang akan diberikan oleh orang tua kita. Misalnya, dimarahi, kan dapat marah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang tua. Kalau di sekolah, maka yang akan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan adalah ibu guru. Kalau ibu guru sudah tidak bisa memberitahukan lagi, maka kepala sekolah yang akan bertindak. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga kalian saat bermain selalu memperhatikan aturan dalam bermain. Oke, sekarang kita masuk pada contoh aturan bermain di rumah. Jadi ini tidak hanya bermain di rumah, tetapi juga aturan saat bermain di rumah teman. Jadi yang pertama, bermain dengan rukun. Jadi kita harus bermain itu dengan rukun agar tidak terjadi perkelahian, dan juga persahabatan kita atau pertemanan kalian akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Anak-anakku sekalian, anak soleh dan solehah, bermain tidak lupa waktu ini sangatlah bermanfaat, dimana jika kita bermain tapi mengingat waktu, selalu memperhatikan waktu saat bermain, seperti jika sudah sore, sebaiknya permainan dihentikan agar kita bisa langsung bersih-bersih, mandi, dan menunggu sholat maghrib. Selain itu juga, jika kita selalu memperhatikan waktu saat bermain atau tidak lupa waktu saat bermain, maka itu akan lebih menjaga kesehatan kita. Contoh ya, selain bermain lompat tali yang ada di gambar ini, misalnya kita main handphone. Nah, jika kita selalu memperhatikan waktu, maka itu akan lebih menjaga kesehatan kita. Karena kalian tahu sendiri, kalau kita sudah terlalu banyak main handphone, maka yang sakit adalah mata kita sendiri. Jadi, kalau kalian tidak mau matanya pakai kacamata, sebaiknya jangan terlalu banyak bermain handphone atau main handphonenya sambil tidur. Itu ya dijaga sebelum matanya rusak. Kemudian yang ketiga, pamit sama orang tua jika ke rumah teman bermain. Jadi, anak-anakku sekalian, saat kita mau ke rumah teman atau kita mau kemana saja, jangan lupa untuk pamit sama orang tua. Karena saat kita pamit sama orang tua, itu ridho orang tua akan selalu bersama kita sampai kita kembali lagi ke rumah. Jadi Allah juga akan melindungi kita baik itu dalam perjalanan maupun saat kita bermain atau melakukan aktivitas. Dan yang keempat adalah merapikan mainan setelah bermain. Jadi sebaiknya kalau kalian sudah bermain, membongkar-bongkar segala macam permainan, maka kalian juga yang harus merapikan mainan itu. Apalagi kalau bermain sama rumahnya tetangga, sama teman. Nah, sebaiknya dirapikan ya, bantu teman untuk merapikan juga mainan yang sudah kalian pakai. Oke, seperti itu anak-anakku sekalian. Baik, sekarang kita masuk pada aturan ketika bertamu. Nah, tadi kita sudah mau pergi ke rumahnya teman. Nah, sekarang kita kalau sudah sampai di rumahnya teman bagaimana? Masih ada aturannya lagi, yaitu seperti yang Ibu sudah katakan tadi, dimanapun kita berada, maka semuanya akan ada aturannya. Jadi yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk. Jadi setiap kita masuk ke rumah orang, tidak hanya ke rumah orang ya, kalau kita masuk di dalam kelas, kemudian di situ sudah ada teman-teman atau sudah ada ibu guru, sebaiknya kita mengucapkan salam dulu. Atau saat kita masuk di pagar sekolah, belum masuknya di kelas, masih di pagar sekolah, kalau ada teman atau ibu guru, maka sebaiknya disapa. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita masuk pada aturan ketika bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam sebelum masuk. Yang kedua, tidak ribut atau membuat kegaduhan saat bermain. Jadi kalau bermain di rumahnya teman, sebaiknya kita jangan terlalu
ribut atau membongkar sana sini, nanti kan orang tua dari teman kita bisa marah. Kalaupun dia tidak marah sama temannya, tapi yang akan dimarah adalah teman kita sendiri tadi. Jadi saling menjaga ya. Kemudian berpamitan setelah selesai bertamu. Jadi kalau sudah selesai bermain dan kita mau beranjak kembali ke rumah, sebaiknya kita berpamitan dulu sama pemilik rumahnya atau sama teman ya. Teman yang kita sudah kunjungi tadi, seperti itu. Jadi ketika bertamu, ingat 3 ini: mengucapkan salam sebelum masuk, tidak ribut atau membuat kegaduhan saat bermain, dan juga berpamitan setelah selesai bertamu. Oke. Seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah Ibu akan sambung kembali pada subtema 3 dan 4 pada pekan berikutnya. Oke, sekarang Ibu masuk pada tugas. Nah, sekarang kita masuk pada tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Yang kedua, buatlah daftar benda yang ada di sekitarmu, kemudian isilah pada tabel berikut. Jadi ada 1 sampai 5 benda ya. Silakan dituliskan apa saja yang kalian lihat di dalam rumah, benda apa saja. Lalu tuliskan wujudnya. Ingat tadi Ibu sudah jelaskan ada berapa wujud benda? Ada 3 ya. Yang pertama, wujudnya berupa benda padat, ataukah dia benda cair, ataukah dia benda yang berbentuk gas. Kemudian yang nomor 3, tuliskan bentuk penjumlahan beserta bentuk perkalian. Di sini juga Ibu juga sudah memberikan contoh terkait ini ya. Jadi silakan diisi bagian A, kemudian B, kemudian nomor 4, tuliskan pasangan bilangan dengan hasil kali berikut. Nah, ini tidak apa-apa kalau kalian belum hafal perkalian, tetapi kalian bisa mencarinya dengan menggunakan tabel perkalian. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 aturan ketika bertamu. Dan yang keenam, perhatikan lagu Awan Putih yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi. Lalu beri tanda segitiga untuk nada 2 ketuk, dan beri tanda persegi atau segi 4 untuk nada 1 ketuk. Baik, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.